Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasih dengan NIM S1S1220206, merupakan mahasiswa dengan jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Saud Oleo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi yang telah diberikan dosen pengampu Bapak Natalis Hansi. Baik, singkat perkenalan dari saya. Sekarang, saya akan memberikan tempat presentasi saya. Pertama, saya akan membahas apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah software yang mengelola sumber daya dan aktivitas pada sistem komputer, serta menghubungkan pengguna, perangkat lunak, dan perangkat keras. Fungsi umum interupsi. Fungsi interupsi salah satunya adalah sebuah mekanisme penghentian atau pengalihan sementara pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi, yang mana tujuan secara umumnya yaitu untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif. Jenis panggilan sistem itu terdapat ada 6. Yang pertama yaitu pengendalian proses. Pengendalian proses seperti membuat proses, menghentikan proses, akhiri, batalkan, muat, jalankan, dan dapatkan atribut proses, atur atribut proses, dan menunggu waktu. Yang kedua itu pengelolaan berkas. Pengelolaan berkas yaitu seperti buat file, hapus file, membuka, dan menutup file. Yang ketiga itu manajemen perangkat. Manajemen perangkat yaitu seperti meminta perangkat, melepaskan perangkat, dan dapatkan atribut perangkat atau atur atribut perangkat. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu seperti membuat, menghapus koneksi komunikasi, kirim, terima pesan jika model pengiriman pesan ke host nama atau nama proses, dan mentransfer informasi status. Yang kelima yaitu pemeliharaan informasi. Pemeliharaan informasi itu seperti mendapatkan waktu atau tanggal, mengatur waktu atau tanggal, mendapatkan data sistem, mengatur data sistem, mendapatkan dan mengatur atribut, proses, file atau perangkat. Dan yang terakhir itu perlindungan. Perlindungan itu seperti mengontrol akses ke sumber daya, dapatkan dan tetapkan izin, izinkan dan tolak akses pengguna. Status proses terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama new atau proses sedang dibuat. Yang kedua, running atau proses sedang instruksi sedang dieksekusi. Waiting atau status proses sedang menunggu event tertentu terjadi. Ready atau status proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. Dan yang terakhir, terminasi yaitu status proses telah selesai dieksekusi. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Suatu proses yang multi-thread mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi-thread meliputi peningkatan respon dari pengguna, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Thread dibagi menjadi 2 yaitu thread pengguna dan thread kernel. Thread pengguna
didukung karena serta diimplementasikan dengan pustaka thread pada tingkatan pengguna. Pustaka menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari user level thread, maka semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Oleh karena itu, thread pengguna biasanya dapat cepat dibuat dan dikendalikan, tetapi thread pengguna mempunyai kelemahan untuk kernel thread tunggal. Salah satu thread tingkatan pengguna menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses di blok walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Contoh pustaka thread pengguna ialah Proxys, Bittreads, March threads, dan Solaris threads. Sedangkan thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel speech. Karena pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, maka pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Keuntungannya adalah thread diatur oleh kernel. Karena itu, jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjalankan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Keuntungan lainnya adalah pada lingkungan multiprosesor. Kernel dapat menjadwal thread-thread pada prosesor yang berbeda. Contoh sistem operasi yang mendukung kernel thread adalah Windows NT, Solaris, dan Digital Unix. Model multithreading terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model many-to-one. Model many-to-one yaitu memetakan beberapa pengguna level thread hanya ke satu buah kernel thread. Yang kedua yaitu model one-to-one. Model one-to-one yaitu memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel thread berakhir. Yang ketiga yaitu model many-to-many. Model many-to-many mengizinkan pengembang untuk membuat thread pengguna sebanyak mungkin. Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satu waktu. Status thread terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu baru atau born. Sebuah thread berstatus baru berarti thread tersebut adalah sebuah objek thread yang kosong. Belum ada sumber daya sistem yang dialokasikan kepada thread tersebut. Oleh karena itu, metode thread yang dapat dipanggil hanyalah start. Apabila dipanggil metode thread yang lain akan menyebabkan illegal thread state expression. Yang kedua itu siap ready. Siap atau ready yaitu sebuah thread dapat memasuki status dapat dijalankan apabila metode thread start telah dijalankan. Metode start mengalokasikan sumber daya sistem yang dibutuhkan oleh thread, menentukan penjadwalan thread tersebut, serta menjalankan metode run. Akan tetapi, thread tersebut benar-benar berjalan apabila sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga itu terhalang atau blocked. Sebuah thread memasuki status tidak dapat dijalankan apabila metode sleep dan thread tersebut dijalankan. Yang kedua, metode wipe dari thread tersebut dijalankan. Yang ketiga, thread tersebut tersangkut dalam proses tunggu atau sumber daya sistem untuk melakukan operasi input ataupun output. Thread terhalang atau blocked tersebut dapat berada pada status dapat dijalankan lagi apabila
waktu yang ditetapkan oleh metode sleep telah berlalu. Yang kedua, kondisi menunggu dari tweet tersebut telah berubah dan telah menerima pesan motivi ataupun motivial. Yang ketiga, sumber daya sistem yang dibutuhkan telah tersedia dan proses MK-nya telah selesai dilakukan. Yang keempat, mati atau tweet. Sebuah tweet berada dalam status mati apabila yang pertama, metode run telah selesai dieksekusi. Yang kedua, metode the story dijalankan, namun metode ini tidak membuat tweet tersebut melepaskan objek-objeknya yang telah dikunci. Sebuah proses interupsi tidak membuat sebuah tweet berada dalam status mati. Status tweet yang terakhir itu tidur atau sleep. Tweet yang running dapat memanggil metode sleep di tweet untuk transisi ke sleeping untuk suatu periode milisekund yang ditentukan sebagai argumen sleep. Tweet yang sleeping transisi ke ready ketika waktu tidur yang ditentukan berlalu. Tweet yang sleeping transisi ke ready ketika waktu tidur yang ditentukan berlalu jika program memanggil metode interrupt di tweet. Interrupt flag di tweet terpasang dan bergantung state dari tweet, maka interrupted expression dilempar. Contohnya, jika tweet sedang sleeping dan metode interrupt dipanggil di tweet, metode sleep akan melempar interrupted expression. Dalam kasus ini, tweet keluar dari sleeping dan transisi ke ready sehingga dapat di-dispatch dan mengolah expression. Terminasi tweet terbagi menjadi 3. Yang pertama itu interrupt. Jika sebuah tweet di-interrupt, seharusnya tweet tersebut langsung keluar dari metode run dan melepaskan semua sumber daya yang dimiliki oleh tweet tersebut agar bisa digunakan oleh tweet-tweet yang lain. Yang kedua, di story the breakback. Jika sebuah tweet di story, maka tweet tersebut langsung dihancurkan dan segala log yang tweet tersebut pegang akan hilang. Dan terakhir itu stop the breakout. Jika sebuah tweet di stop, maka tweet tersebut langsung berhenti dan seketika itu juga akan melepas semua log yang dimiliki oleh tweet tersebut. Kita mengenal yang namanya multiprogramming yang bertujuan untuk memaksimalkan pengguna CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu ideal. Oleh karena itu, perlu adanya penjadwalan proses-proses yang ada pada sistem. Untuk sistem yang hanya mempunyai prosesor tunggal atau uniprosesor, hanya ada satu proses yang dapat berjalan setiap waktunya. Jika ada proses lebih dari satu, maka proses yang lain harus menunggu sampai CPU bebas dan siap untuk dijadwalkan kembali. Umumnya, proses-proses yang pada sistem akan ada dalam beberapa tahap antrian, yaitu job queue, ready queue, dan device queue. Job queue menyimpan seluruh proses yang berada pada sistem. Ketika sebuah proses memasuki sebuah sistem, proses tersebut akan diletakkan di dalam job queue. Ready queue merupakan sebuah daftar proses-proses yang berada pada memori utama atau main memory, siap dan menunggu untuk dieksekusi dan dialokasikan ke CPU. Device queue juga dikenal sebagai antrian AIO. Device queue berisi proses yang menunggu penyelesaian permintaan AIO, dan yang utama adalah setiap perangkat memiliki device queue sendiri. Jenis scheduler pada CPU terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu long-term scheduler. Long-term scheduler atau job scheduler yang bertugas memilih proses dari tempat ini dan mengisinya ke dalam memori.
Dan yang kedua itu short-term scheduler. Short-term scheduler atau CPU scheduler yang bertugas memilih proses yang sudah siap untuk melakukan eksekusi dan dialokasikan di CPU untuk proses tersebut. Penjadwalan CPU adalah basis dari multi-programming sistem operasi dengan men-switch CPU di antara proses. Akibatnya, sistem operasi dapat membuat komputer produktif. Dalam bab ini, kami akan memperkenalkan tentang dasar dari konsep penjadwalan dan beberapa algoritma penjadwalan, dan kita juga merupakan masalah dalam memilih algoritma dalam suatu sistem. Multiprogramming adalah suatu proses menjalankan proses-proses di dalam komputer secara bersamaan atau yang disebut paralel. Multiprogramming dapat meningkatkan produktivitas dari sebuah komputer. Tujuan dari multiprogramming adalah menjalankan banyak proses secara bersamaan untuk meningkatkan performance dari komputer. Kriteria penjadwalan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu CPU utilization. Kita ingin menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan mempunyai range dari 0 sampai 100%. Yang kedua yaitu throughput. Salah satu ukuran kerja adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Jika kita mempunyai beberapa proses yang sama dan memiliki beberapa algoritma penjadwalan yang berbeda, throughput bisa menjadi salah satu kriteria penilaian di mana algoritma yang menyelesaikan proses terbanyak mungkin yang terbaik. Yang ketiga yaitu turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Memang, lama pengeksekusian sebuah proses sangat tergantung dari hardware yang dipakai, namun kontribusi algoritma penjadwalan tetap ada dalam lama waktu yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah proses. Dan yang terakhir itu response time. Waktu untuk memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri ready queue. Di sini algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Berikut ini adalah algoritmanya. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Bagian berikut ini akan memberikan ilustrasi beberapa algoritma penjadwalan. Macam-macam algoritma. First come, first server. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya, waiting time rata-rata cukup lama. Shortest job first. Algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil yang akan mengurangi waiting time rata-rata. Priority. Algoritma ini mendahulukan prioritas terbesar. Kelemahannya, prioritas kecil tidak mendapat jatah CPU. Hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu prioritas semakin tinggi. Round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time kuantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Multilevel queue. Algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas utama. Multilevel feedback queue. Pada dasarnya sama dengan multilevel queue, bedanya pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Proses-proses waktu nyata sangat penting dan banyak diterapkan pada bidang industri militer, dunia kesehatan, alamat rumah tangga, dan praktisnya hampir semua bidang terkait dengan teknologi informasi. Ciri-ciri proses waktu nyata. Determinis
Suatu proses waktu nyata harus memiliki batasan waktu yang jelas. Bersifat primitif, proses waktu nyata atau khususnya hal real-time biasanya mengerjakan hal-hal yang sederhana dan spesifik. Contoh kasusnya, pada hulu ledak nuklir, proses waktu nyata yang bertugas untuk melakukan koordinasi temperatur ruang penyimpanan tidak dapat digabung dengan proses untuk menjalankan AC di ruang direktur utama militer karena sangat berbahaya. Responsif. Suatu proses waktu nyata harus dapat diketahui secara pasti kapan prosesnya akan mulai dan berakhir. Misalnya, saat mengetik dengan keyboard, saat menekan tools keyboard di layar akan langsung terlihat perubahan yang sesuai dengan tools yang ditekan. Dan yang terakhir yaitu sulit berkolaborasi dengan virtual machine dan sistem prosesor jamak. Sesuai dengan sifat prosesor waktu nyata atau khususnya hard real-time yang deterministik dan responsif, proses waktu nyata sulit berkolaborasi dengan virtual machine dan sistem proses jamak. Hal itu disebabkan sistem virtual machine dan prosesor jamak bersifat primitif sehingga sudah diperkirakan batasan waktunya. Deskriptor prosesor. Deskriptor proses. Ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama task running. Pada status ini proses sedang ataupun siap dieksekusi oleh CPU. Yang kedua, task interruptible. Proses sedang menunggu sebuah kondisi interupsinya, sinyal ataupun pelepasan sumber daya akan membangunkan proses. Yang ketiga, task uninterruptible. Proses sedang tidur dan tidak dapat dibangunkan oleh suatu sinyal. Dan task stopped. Pada status ini proses sedang dihentikan, misalnya oleh sebuah debugger. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.